mahasiswa Universitas Trisakti Madura, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia sebagai bahasa asing. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi keterampilan menulis. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 6 orang. Perkenalkan, nama saya Munawaroh NIM 1906211000123. Selanjutnya ada Ainun Bani Ansyar NIM 1906211000131. Selanjutnya ada Rika Rahmawati NIM 1906211000114. Selanjutnya ada Riko Ajisaka NIM 1906211000115. Selanjutnya ada Saudara Monalisa NIM 1906211000138. Selanjutnya ada Anggun Nur Hidayati NIM 1906211000120. Baik, yang pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian keterampilan menulis. Keterampilan menulis merupakan salah satu jenis keterampilan bahasa yang harus dikuasai oleh siswa, yang mana keterampilan menulis ini adalah sebuah kegiatan menuangkan gagasan, pendapat, atau ide dan perasaan kepada pihak lain melalui bahasa tulis. Baik, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Ainun Bani Ansyar. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat dari keterampilan menulis untuk pembelajaran BIPA. Yang pertama tujuannya, yaitu dapat menginformasikan segala sesuatu, baik itu fakta, data, maupun peristiwa, sehingga pembaca mendapatkan suatu informasi yang dibaca, memotivasikan pembaca, dan menambah pemahaman suatu pembaca. Selanjutnya itu manfaatnya. Yang pertama, memperluas dan meningkatkan pertumbuhan kosakata. Yang kedua, meningkatkan kelancaran tulis-menulis dan menyusun kalimat. Yang terakhir, mengembangkan suatu gaya penulisan pribadi. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tahap-tahapan dalam menulis. Tahap-tahapan dalam menulis ada 4. Yang pertama, tahap pra-menulis. Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan yaitu menulis topik berdasarkan pengalaman pribadi. Yang kedua, melakukan kegiatan-kegiatan latihan sebelum menulis. Untuk tahap menulis yang kedua, yaitu tahap membuat draft. Pada tahap ini yaitu membuat draft kasar dan lebih mementingkan isi daripada tulisan. Yang ketiga, yaitu tahap merevisi. Pada tahap ini yaitu melakukan koreksi atau berbagi tulisan dengan teman sekelompok. Yang kedua, berdiskusi tentang tulisan kepada teman sekelompok atau teman sekelas. Untuk tahap menulis yang keempat yaitu tahap menyunting. Pada tahap ini yaitu membetulkan kesalahan diri sendiri. Yang kedua, melakukan kesalahan penulisan teman. Dan yang ketiga, mengoreksi kembali kesalahan-kesalahan tata tulisan mereka sendiri maupun teman. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hambatan dan solusi dalam keterampilan menulis bagi mahasiswa BIPA. Hambatannya diantaranya yaitu ketika masalah heterogen, sehingga harus menangani kesulitan mahasiswa pada kosakata dan tata bahasa, lalu menangani kesulitan mahasiswa yang ingin mengungkapkan sesuatu dalam bentuk tulisan tetapi tidak tahu bagaimana menulisnya. Selanjutnya, pengajar harus meluangkan waktu untuk repot mencari materi dari luar buku untuk mengembangkan materi. Selain itu, hambatan yang ditemui pengajar antara lain yaitu ketersediaan materi yang masih sangat terbatas, sehingga pengajar harus mencari terlebih dahulu materi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik pembelajaran. Solusi untuk menangani hambatan yang dialami oleh pengajar dalam pembelajaran menulis ialah pengajar harus rela meluangkan waktunya lebih banyak untuk mencari dan membuat media pembelajaran. Untuk menangani mahasiswa yang sulit, pengajar harus memberikan materi secara langsung dengan cara mendekati secara khusus. Pengajar harus memilih media yang dapat dipahami oleh mahasiswa asing. Contohnya dengan cara menunjukkan film atau video yang berisikan acara-acara yang kemungkinan akan mereka datangi.
Selanjutnya, ketika mahasiswa kesulitan dalam memilih kosakata, pengajar membolehkan mahasiswa untuk membuka kamus. Selain itu, pengajar juga bisa memberikan contoh kepada mereka. Kemudian mahasiswa dibekali dengan kosakata yang harus mereka punya. Paling tidak dalam suatu hari mereka harus mempunyai kosakata yang baru. Dengan demikian akan mempermudah untuk mereka menulis. Solusi untuk mengatasi hambatan dalam pembelajaran menulis bagi mahasiswa asing tergantung pada pengajarnya. Para pengajar hendaknya lebih kreatif dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran. Pengajar dituntut untuk lebih aktif dan peka terhadap kebutuhan para pengajar. Pengajar harus meluangkan waktu untuk mencari materi dari luar buku untuk mengembangkan materi pembelajaran menulis dan membuat media pembelajaran. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis keterampilan menulis. Berdasarkan tujuannya, keterampilan menulis dibagi menjadi 5. Yang pertama, narasi. Narasi merupakan suatu karangan atau tulisan ekspositoris maupun imajinatif yang secara spesifik menyampaikan suatu perbuatan atau tindakan dalam suatu rangkaian waktu. Yang kedua, deskripsi. Deskripsi merupakan suatu karangan atau tulisan yang secara spesifik menyampaikan informasi tentang situasi dan kondisi suatu lingkungan, kebendaan ataupun kemanusiaan. Penyampaiannya dilakukan secara objektif, apa adanya dan terperinci. Yang ketiga, eksposisi. Eksposisi yaitu suatu karangan atau tulisan yang secara spesifik menyampaikan informasi tentang suatu hal, faktual maupun konseptual. Penyampaiannya dilakukan dengan tujuan menjelaskan, menerangkan, dan menguraikan sesuatu hal sehingga pengetahuan pendengar atau pembaca menjadi bertambah. Yang keempat, argumentatif. Argumentatif merupakan suatu karangan atau tulisan yang secara spesifik menyampaikan informasi tentang suatu hal, faktual maupun konseptual. Penyampaiannya dilakukan dengan tujuan memperjelas, meyakinkan, dan mempengaruhi. Yang kelima, persuasif. Persuasif merupakan suatu karangan atau tulisan yang secara spesifik menyampaikan informasi tentang suatu hal, faktual maupun konseptual. Penyampaiannya dilakukan dengan tujuan meyakinkan, mempengaruhi, dan mengajak. Baik, itu saja dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menumbuhkan kreativitas dalam menulis di pembelajaran BIPA. Pengajar pasti selalu menggunakan media pembelajaran, terutama pada pembelajaran menulis. Penggunaan media pembelajaran menulis bagi mahasiswa BIPA untuk memahami budaya lokal yang diberikan pengajar bermacam-macam, yaitu seperti media film, musik lokal, gambar, dan media demonstrasi ketika pembelajaran di kelas. Selain itu, pengajar juga meminta mahasiswa BIPA untuk belajar di luar kelas untuk lebih mengenal kehidupan masyarakat di sekitar. Dengan begitu, mahasiswa dapat langsung berinteraksi dengan masyarakat sekitar dan menerapkan beberapa materi pembelajaran yang sudah disampaikan. Nah, dengan menggunakan media pembelajaran pada dasarnya menggunakan cara yang lebih efektif dalam mempercepat proses pemahaman mahasiswa terhadap apa yang dipelajarinya dalam hal budaya lokal. Dengan model pembelajaran tersebut bisa membuat mahasiswa lebih memahami budaya lokal karena dapat langsung mempraktikannya. Penggunaan media pembelajaran untuk memahami budaya lokal ini nantinya akan dikembangkan hasilnya. Mahasiswa yang sudah bisa atau mampu memahami budaya lokal tentu akan lebih mudah untuk mengingat apabila hasil belajarnya tersebut itu dituangkan ke dalam bentuk tulisan. Nah, dengan hal ini maka akan menjadi keterampilan menulis mahasiswa yang akan berkembang melalui pengalaman langsung dan proses pembelajaran mengajar yang menyenangkan dengan adanya media pembelajaran yang menarik. Sekian dari saya, terima kasih.